Jimmy Man. Be strong in the Lord. Nah, saya diminta bersaksi karena orang Semarang katanya begitu kan. Jadi ini yang bicara orang Semarang, yang bersaksi Semarang, yang bersaksi kedua orang Semarang. Jadi Semarang semua katanya begitu. Sebenarnya saya itu pengen bersaksi ya bahwa Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Allah kita itu Allah yang memberkati. Jadi saat tahun 1996 itu saya seorang pengusaha, saya pabrik sepatu 100% itu ekspor. Saya bangun pabrik itu tahun 87. Tahun 88 mulai operasional. Tahun 96 itu saya bangkrut, habis semuanya. Jadi bukan karena nggak ada order atau apa, tapi karena cash flow perusahaan saya itu habis. Banyak hal yang menyebabkan cash flow saya itu jadi nol. Akhirnya saya pabriknya habis semua, dan lambat laun tuh saya berpikir saya masih muda, saya masih bisa berusaha, teman-teman saya juga banyak, saya masih optimis saya bisa bangkit kembali. Tapi kenyataannya selama 6 tahun itu apa yang saya kerjakan itu nggak ada hasilnya. Saya kerja ini, kerja itu, tiap hari juga sibuk, tapi hasilnya nol. Lama-lama, selama 6 tahun itu, kalau kita hidup normal mungkin nggak lama ya, tapi kalau hidup dengan tidak ada kerjaan dan pengeluaran tetap ada, itu rasanya lama banget gitu. Jadi selama 6 tahun nggak ada pemasukan, akhirnya lama-lama semua habis. Semua habis, mulai dari yang kecil-kecil, dan saya mulai belajar makan yang keras-keras gitu, makan cincin, makan kalung istri, makan anting-anting, itu kita makan aja semua. Untungnya lemari tempat tidur nggak kita makan, jadi kita masih bisa tidur di kasur gitu. Setelah 6 tahun mau masuk tahun ke-7 itu saya itu benar-benar ketakutan, karena selama ini kok 6 tahun tidak ada hasilnya. Kalau sampai masuk tahun ke-7 itu saya takutnya apa? 7 kali 7 kali 7 gitu. Jadi kalau 7 nggak lewat, saya nggak bisa diberkati, itu bisa 7 tahun lagi saya menderita gitu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Doanya sederhana aja, Tuhan tolong saya Tuhan, apapun yang saya kerjakan saat ini itu tidak ada hasilnya. Kalaupun mati Tuhan, ya saya tetap percaya bahwa Tuhan itu Allah. Doa saya cuma begitu aja, karena apa yang mau didoakan lagi, apa yang mau diminta udah nggak ada lagi. Semuanya rasanya tertutup gitu. Tapi nggak lama saya dikasih suatu pekerjaan yang sangat sederhana, yaitu outsourcing cleaning service itu. Itu pun saya sebenarnya nggak mau mengerjakan, karena itu pekerjaan rasanya itu sangat-sangat sederhana gitu. Bersih-bersih kantor, bersih-bersih sekolahan gitu, pabrik. Tapi Tuhan angkat jawab, akhirnya pekerjaan itu saya ambil dan mulailah bekerja sebagai perusahaan outsourcing cleaning service. Yang saya berkata di dalam, saya bacakan satu ayat di dalam Amsal itu yang mengatakan, Amsal 23 ayat yang ke-18 sampai ke-19 itu mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.
hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Jadi kita ini, saya ini, masa depan itu sungguh ada. Waktu saya bangkrut dan 6 tahun saya itu nggak ada kerjaan, bukan nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan, itu saya dalam hati saya itu berkata bahwa masa depan saya itu sudah habis. Sudah 6 tahun teman-teman saya juga biasa-biasa aja. Tapi di dalam Amsal ini dikatakan bahwa masa depan sungguh ada. Jadi ceritanya setelah buka cleaning service, saya pegang mall dan sebagainya gitu-gitu. Tuhan itu bisa memberkati saya dengan luar biasa. Apapun segala sesuatu yang tidak saya pikirkan, tidak pernah saya rencanakan, itu Tuhan bisa memberkati. Tuhan itu punya 1000 cara untuk memberkati kita. Kalau kita punya sarana, jadi punya pekerjaan apapun yang saya anggap pekerjaan saya itu sangat-sangat sederhana gitu, itu adalah sarana di mana Tuhan itu menurunkan berkat. Kalau tidak ada sarana apapun, bagaimana Tuhan bisa menurunkan berkat kepada kita? Bukan seperti cerita center class itu, kalau Natal itu 1 karung tahu-tahu turun dari atas ke debuk begitu. Gak bisa tiap hari duit turun ke debuk, gak bisa juga. Dengan sarana apapun yang sederhana seperti apapun, itu sarana untuk Tuhan menurunkan berkat. Setelah saya pegang mall, karyawan saya sudah banyak, sudah mulai banyak karyawan cleaning service saya sudah mulai oke. Saya megang 1 mall di Jakarta. Saya ditawarkan sama yang direkturnya mall itu, "Yuk sudah pegang cleaning di sini, itu toilet itu dikelola. Toilet itu suruh kelola. Jadi kalau toilet dikelola itu, kalau kencing itu bayar 1000. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak ke mall apa-apa kencing suruh bayar 1000 pakai tiket gitu?" Terus saya pikir, ini kalau kelola toilet ini jadi bos toilet namanya, ya kan? Terus dia bicaranya bukan sampai di situ aja, dia bicara, jadi 1 bulan kamu kontrak sama kita, maksudnya sama mall itu 80 juta. Nah, mahal juga. 1 tahun berarti 960 juta, hampir 1 M. Saya mikir-mikir, ini ngurusi toilet aja suruh bayar 1 M. Saya bilang nggak mau. Duit 1 M buat ngurusi toilet, ya kalau ada yang kencing, ya kan? Kalau nggak ada yang kencing, kan istilahnya nombok teko kan. Saya bilang, waduh enggak lah, saya kalau suruh keluar 1 M apa itu saya nggak mau, saya bilang. Ya udah, tapi mereka ini nggak putus asa. Jadi besoknya 2-3 hari saya ditelepon lagi, kasih tahu lagi, udah dicoba dulu, bayarnya per bulan aja, katanya begitu. Dan bayar 80 juta itu, emangnya orang kencing itu 1000 ngumpulin orang berapa bisa lunasi 80 juta itu? Saya masuk, enggak deh, biarin aja toiletnya, biarin aja, nggak usah, saya nggak mau lah. Ini 2-3 hari telepon lagi, coba deh kamu kesini bicara sama saya deh. Akhirnya dia bilang apa? Coba dulu diurusin toiletnya, coba tuh di trial, nggak usah bayar. Nanti kan kamu sudah oke, baru kamu bayar sama kita, katanya begitu. Nah kalau nggak pakai duit bolehlah kita coba ya, urusi toilet mall 5-6 lantai. Ya oke, kita coba lah, kira-kira begitu. Bulan pertama kayaknya itu saya ditawarin tuh
kayak mau akhir tahun gitulah, November, Desember gitulah saya ditawarin. Kita coba bulan pertama, ternyata orang kencing itu di mall banyak ternyata. Bisa dapat duit lebih dari 80 juta saya mikir nih gimana caranya bisa dapat duit segini banyaknya, saya nggak ngerti juga. Terus setoran 80 juta udah dapat setor. Terusnya nanya lagi, mau dicoba lagi nggak katanya. Oh ya boleh, coba lagi. Bulan kedua coba lagi, bulan ketiga suruh nyoba lagi. Akhirnya kan saya pikir dapatnya lebih dari 80 juta. Ya saya bilang ya udahlah, bolehlah saya kelola 1 tahun, saya bilang begitu. Tapi bayarnya tiap bulan, saya bilang. Oke. Nah berjalan, mulai Januari atau Februari mulai saya kelola. Tapi Tuhan memberkati. Jadi banyak orang kencing gitu. Dia bisa pakai apa aja kalau Tuhan mau memberkati kita. Orang kencing itu bayar 1000. Nah, setelah berjalan Januari, Februari, itu bulan Mei apa-apa itu, Mei, Juni itu kan lebaran. Benar nggak? Biasanya kan gitu kan. Bapak Ibu tahu kalau lebaran itu kan orang nggak makan, nggak minum, nggak kan nggak kencing. Ya. Nah, saya mikir wah ini bulan depan tekor. Artinya nggak ada yang kencing kan berarti saya tekor, saya udah terlanjur kontrak kan. Ya udah, saya pikir udah siap-siap bayar 80 juta. Ternyata luar biasa juga. Puasa itu yang kencing banyak. Saya bisa dapat 2 kali lipat loh. Jadi kontrak 80 juta itu saya bisa dapat 160 juta. Saya nggak ngerti itu puasa bisa kencing banyak gimana caranya. Jadi ya itulah Tuhan kita. Tuhan yang memberkati dengan caranya yang luar biasa. Saya nggak pernah berpikir untuk bisa pernah berencana ataupun memikirkan untuk mengelola toilet, itu saya nggak pernah. Saya juga nggak pernah artinya mengelola toilet itu bisa menghasilkan duit. Tapi setelah 3 tahun saya kelola, saya sudah menghasilkan uang. Ternyata peraturan daerah DKI itu dikeluarkan toilet tidak boleh berbayar. Jadi selesai kontrak saya 3 tahun. Saya cuma ingin bercerita bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia bisa pakai segala cara untuk memberkati hidup kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih bagus untuk berkati.